Transforming Life bukan sekedar kisah perjalanan hidup seseorang mengalami transformasi. Tetapi melalui kisah ini diharapkan setiap kita yang menonton dapat mengambil sebuah pelajaran supaya kita sama-sama terus mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Siap mengalami transformasi? Sebelum kita saksikan kisah malam ini, yuk mari sama-sama kita datang memuji dan menyembah Dia. Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku Kaulah kekuatanku, Engkau harapanku. Oh Yesus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku,
Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Kan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Shalom semuanya, di bulan April ini, di bulan Paskah, Transforming Life kita mengundang seseorang anak muda yang begitu berapi-api, begitu bersemangat, dan begitu on fire di dalam Tuhan. Sungguh penasaran banget dengerin perjalanan hidup, bagaimana anak muda ini awalnya sampai dia bisa begitu on fire dan semangat di dalam Tuhan. Yuk, ada bersama-sama dengan kita, Adi Purna. Hai Ci, hai semuanya. Awal-awal boleh dong kenalin dulu ke kita semua, mungkin kesibukan Adi sekarang, perkenalin tentang Adi, dan juga ceritain awalnya kisah Adi yang dulu. Sebelumnya Adi tuh kayak gimana sih? Oke. Aku sekarang puji Tuhan kuliah di STT Kerusel Bekasi, ambil jurusan teologi ya. Ya, untuk sekarang puji Tuhan udah semester 7. Nah, udah mau lulus ya? Ya, sambil ini sih nyusun proposal sama skripsi. Lagi agak pusing-pusing gitu. Iya, semangat. Nah, gimana di awalnya sebelum jadi full timer pasti ada backgroundnya Adi dulu tuh seperti apa? Oh ya, aku dulu lahir di sebuah desa, sebuah kampung yang kecil, kampungnya kecil, dan mungkin kalau disebut kampungnya juga nggak ternama gitu. Dan aku lahir dari keluarga non-Kristen, semuanya keluargaku nggak ada yang Kristen, semua non-Kristen. Dan aku juga lahir bukan dari keluarga yang apa ya, harmonis itu ya, yang bahagia gitu. Enggak, tapi aku lahir dari keluarga yang broken. Mama papa cerai waktu aku masih kecil. Dan karena kebutuhan hidup, mama juga merantau ke Jakarta, sehingga aku cuma sama nenek di rumah di kampung itu. Dan aku pun juga nggak tahu sebenarnya mamaku itu siapa gitu. Awalnya cuma yang aku tahu nenek adalah mamaku, karena dari kecil karena sama nenek mama kan, merantau. Ya mama merantau. Dan singkat cerita umur mungkin sekitar umur 6 atau 7 tahun dikasih tahu sama nenek bahwa nenek itu bukan mamaku. Kaget tuh ya? Ya, aku kaget banget, kaget. Loh,
Nah, mamamu itu dia yang kamu anggap sebagai kakak. Dan singkat cerita, aku mulai ngerasa pahit. Dan tanpa aku sadari, aku marah, aku benci. Aku benci sama mama, aku benci sama papa. Kenapa sih mereka ninggalin? Dan aku benci dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena aku ngerasa aku nggak dicintai, aku nggak dihargai, dan aku nggak kayak nggak dibutuhkan. Kenapa aku perlu dilahirkan? Iya, kenapa sih gitu? Kalau ujung-ujungnya keluarga ninggalin dan hidupku kayak gini, ngapain gitu? Lebih baik aku nggak usah ada gitu. Dan biar ya nggak enak gitu. Kayak gitu tuh nggak enak dihantui rasa marah, benci, pahit, itu nggak enak. Dan nggak ada damai, nggak ada ketenangan. Dan ya bertumbuhnya dewasa karena aku hidup seperti itu, akhirnya aku dapat pergaulan yang nggak baik. Dan ya aku ngerokok, ngoplos, dan berantem. Pokoknya wah berandalan lah, kayak preman jalanan. Kalau orang kota bilangnya preman jalanan gitu kan. Tapi kalau di kampung preman kampung. Tapi ya itu kayak apa ya? Karena kemarahan, iya, karena kemarahanku, kekecewaan. Itu. Dan aku ngerasa gini, pengen dihargain. Jadi gimana caranya aku bisa dihargain? Gimana caranya aku bisa dapat perhatian dari orang-orang, dari keluarga? Ya aku dengan cara kayak berantem lah, seolah-olah kayak aku bisa pengen dihormati, biar orang sama aku tuh kayak iya gitu. Tapi ternyata disitulah titik aku salah jalan. Yang komunitasku yang itu tadi nggak bener, itu membuat aku semakin larut dan semakin kayak gak ada harapan untuk punya masa depan. Kenapa? Ya karena udah ngerokok, boros, nggak ini sama orang tua. Bahkan dulu aku lagi marah-marahnya, aku mau bunuh papaku. Terus nenekku lagi ngerjain apa itu, aku lempar pakai ini kayu. Untung puji Tuhannya nggak kena. Kalau kena itu aku nyesel banget pasti sekarang. Ya puji Tuhan. Dan ya karena kebencian dan aku selalu ngelawan, selalu ini selalu berontak dan nggak mau dengar-dengaran sama orang tua. Berarti boleh dikatakan kamu itu tumbuh besar menjadi anak yang penuh dengan kemarahan, pemberontakan, dan lain-lain. Nah, tadi kan Adi juga bilang ya, kalau Adi tuh lahir dari sebenarnya non-Kristen, semua keluarga non-Kristen. Gimana sampai turning point akhirnya kamu bisa, kalau yang kita lihat sekarang, Adi itu udah belajar teologi ya, bahkan mau menjadi hamba Tuhan gitu. Akhirnya turning point perjalanan kamu bertemu dan berjumpa dengan Kristus sendiri. Tahun 2015 aku memutuskan untuk sekolah kesehatan di satu tempat di Kediri. Di situ aku tinggal di asrama. Dan nggak tahu kenapa ibu asramanya selalu manggil saya dan dia cerita tentang Tuhan Yesus. Dan padahal tahu kalau aku bukan orang Kristen, tapi nggak tahu kenapa dia cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang mujizat dan sebagainya. Ya saya cuma dengerin aja, aku cuma dengerin ya biarin aja lah gitu. Karena aku juga punya kepercayaan sendiri yang aku pegang gitu kan. Apalagi tadi Adi bilang Adi mau jadi cita-citanya guru besar agama tersebut ya, yang non-Kristen tersebut. Nah, jadi ya kepercayaan ini sangat kuat gitu, kuat banget Adi yang sebelumnya ya. Ya udahlah, daripada aku dikeluarin dari asrama, ya udah gitu. Dan singkat cerita di kantornya aku disuruh baca Alkitab. Ya udah baca aja. Oh, sama kok ternyata itu sama gitu. Tapi singkat ceritanya aku deket dengan seorang, pastinya cewek, ya. Dia orang Kristen. Dan ya udahlah, cobalah sesekali ikut gereja gitu kan. Dan aku ngomong sama ibu asramanya, saya ikutlah gitu. Ya udah, singkat cerita saya ikut, tapi pada saat mulai ibadah di situ tiba-tiba aku ngerasain mual, pusing, marah, bener-bener sakit kepalaku, mual banget. Dan aku bilang ini, aduh ada apa ini gitu. Sampai cerita ya aku bilang sama ibu asramanya, Bu, aku nggak sanggup ini. Kepala aku pusing, udah nggak kuat, aku mau pulang. Ya udah, singkat cerita aku pulang. Nah setelah itu tiba-tiba aku kesurupan, tiba-tiba aku marah nggak jelas, dan tiba-tiba kayak nggak sadarkan diri. Nah kenapa bisa seperti itu? Jadi dulu aku karena yang tadi keluarga seperti itu, akhirnya aku ikut bela diri dan
ya pernah ke dukun juga, pernah dikasih mantra-mantra lah, ilmu-ilmu seperti itu lah, dan sampai ya kita bisa dibilang ikatan jiwa. Kenapa? Karena sampai aku perjanjian darah. Makanya itu jiwaku sebenarnya sepenuhnya itu untuk kegelapan itu. Makanya setiap ke gereja, pas waktu pertama kali ke gereja, ada terang Tuhan, ya di dalam berontak. Kenapa? Karena gelap nggak bisa menyatu dengan terang. Makanya setelah itu jadinya ya seperti itulah. Dan kayak orang linglung, kayak orang stres, kesurupan lah ya, seperti itu. Terus habis itu perjalanannya gimana tuh sampai akhirnya masih dilepaskan dari itu semua? Nah, terus singkat ceritanya, aku sakit, nggak bisa jalan. Hampir 2 bulan, aku didiemin aja. Katanya, dia mah cari sensasi, sama ini cari sensasi. Kalau kata ya. dokter gimana tuh? Masih ada ke dokter? Pernah ke dokter ya, dibawa ke dokter, nggak ada apa-apa masalahnya. Jadi dibawa ke dokter itu sehat, di ronsen di ini aman. Tapi makanya ibu asramanya nggak percaya kalau aku sakit. Nah, singkat cerita, aku WA malam-malam, Bu, maaf, waktu itu kayaknya belum ada WA deh, aku belum punya handphone yang ini, aku SMS doang gitu. Sampai akhirnya pagi-pagi dia ke tempatku, dia ngintip, ini Adi ini beneran sakit atau enggak sih gitu. Dan ternyata pas waktu diintip aku beneran sakit. Nah, singkat ceritanya ibu asramanya datang dan dia pegang punggung aku di sini, dia pegang raba gini, kaget dia mental. Kenapa Bu? Ada ular yang ngikat kamu, tanganku diikat sama ular itu. Kamu mau nggak kalau didoain sama Pak Pendeta? Karena aku udah dibawa ke rumah sakit, udah didoain ini, udah dibawa ke dukun juga, dan nggak sembuh, terpaksa, iya Bu. Ya udah, singkat cerita, janjian jam 2, terus ketemu sama Pak Pendetanya itu dan konseling, ngobrol-ngobrol, dan Pak Pendetanya cuma bilang gini, mau nggak kamu terima Tuhan Yesus? Aku cuma angguk-angguk aja gitu. Terus akhirnya aku ngikutin doanya. Waktu Tuhan, aku menerima Tuhan Yesus masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiba-tiba pas aku merem tuh ada terang banget. Kayak terangnya itu melebihi matahari, terang banget. Dari atas naik ke sini dan sampai ke hati, dan tiba-tiba damai sejahtera, dan aku nangis. Karena aku nggak pernah ngerasain sedamai itu, nggak pernah ngerasain senyaman itu. Dan singkat cerita, aku nggak sadar. Setelah sadar, ruangannya banyak darah, pelepasan di situ, dan udah selesai. Setelah itu udah aku mulai sembuh dari yang sakit tadi, udah mulai agak mendingan. Malamnya dipanggil sama ibu asrama. Ibu asrama. Gimana keadaan kamu? Ya, alhamdulillah udah sehat. Singkat cerita, ya udah, kamu mau nggak masuk Kristen? Enggak gitu. Ya. Karena saat itu kamu udah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Enggak gitu. Pokoknya aku tolak, dan aku telepon sama keluarga, aku disuruh masuk Kristen. Aku nggak mau. Tapi di sini udah bayar. Ya udah nggak apa-apa katanya. Pulang pas malam itu udah siap-siap tuh, aku udah mulai bawa-bawa ini. Tapi pas mau berangkat di hati itu kayak jangan. Nggak tahu kenapa kuat banget tuh, jangan. Ya singkat cerita, ya udahlah gitu kan. Dan aku tidur gitu. Tapi di saat aku tidur ada suara yang berkata seperti ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku bingung apa, aku cari-cari di kitabku, ya nggak ada. Sampai akhirnya aku ketemu sama ibu asramanya. Besoknya aku cerita, terus dia dikasih Alkitab, ini ada di sini. Loh, kok ada di situ? Aku belum baca ini, kok ada suaranya. Nggak cerita ya, terus dia jelasin tentang Tuhan Yesus, tentang Juru Selamat, tentang keselamatan dan sebagainya itu. Dan ya waktu itu pendetanya ini kan ada komsel juga, terus aku disuruh ikut ke komselnya. Ya udah, dan aku disuruh bawa kitab suciku. Ya di situ dia ceritain tentang Tuhan Yesus, dan ternyata ada perbedaan dan ada kesamaan juga. Mulai disitulah imanku mulai goncang. Nah, singkat cerita, aku mulai ikut dan coba minggu gereja. Nah setiap aku ke gereja, aku nangis, aku ngalamin Tuhan. Tapi masih sakit nggak waktu itu kan? Kalau nggak salah pas kamu ke gereja kan? Mulai agak masih agak sakit, tapi nggak terlalu yang ini. Tapi masih kayak badan tuh masih kayak kadang kayak ditusuk-tusuk gitu. Nah ya singkat cerita, aku ke gereja dan aku nangis, bener-bener kayak damai, kayak aku ngerasain
pelukan bapak. Karena kan nggak pernah dipeluk sama bapak, tapi kayak tiba-tiba kayak ngerasain ada pelukan seorang bapak gitu. Makanya ya udahlah, aku memutuskan untuk ke gereja lah gitu. Dan ya singkat ceritanya, karena aku bener-bener ngalamin Tuhan di situ. Nah ini kayak sebenarnya kayak konyol sih. Jadi aku cerita sama teman-temanku yang di situ, dia non Kristen juga. Jadi aku cerita, aku ngalamin Tuhan, aku disembuhkan ya. Akhirnya aku ajaklah dia ke gereja, ada 5 orang. 5 orang aku ajak ke gereja. Nah akhirnya ada teman-temannya yang nggak terima, sampai akhirnya aku diancam. Makanya kalau sampai kamu nggak kembali lagi, kamu tetap masuk Kristen, akan dibunuh. Apalagi, nah masalahnya anehnya ini teman-teman aku tetap ke gereja, aku udah enggak. Tapi mereka nggak diapa-apain, malah aku yang dicari gitu kan. Ya udah, sampai singkat ceritanya mereka tetap ke gereja. Itu pas hari Natal, aku pengen banget kan, pengen ke gereja ikut Natalan tanggal 25 gitu kan. Aduh tapi nggak bisa. Ya singkat cerita kayak, aduh gimana ya. Terus aku ingat Ibu Asrama bilang kalau ikut Tuhan itu enak. Terus aku ingat, ini nggak ada enaknya, malah kayak gini sih gitu. Ya singkat ceritanya, karena aku tetap kekeh, ketahuan lah aku gereja. Sekolahnya mau dihancurin dan aku mau dibunuh. Tapi disitulah aku ngalamin mujizat dengan Tuhan. Tiba-tiba ada razia, polisi datang semuanya, dan polisi itu yang akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Kami nggak ada yang lapor sama sekali. Tapi disitulah benar-benar kayak Tuhan tuh ingetin aku bahwa Dia itu hidup. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Berperang untuk kamu. Ya, sampai akhirnya udah aku ngalamin mujizat, aku udah mulai seneng gitu kan. Akhirnya bisa ke gereja, ada jaminan. Ternyata enggak. Tetap aja dipantau aku. Akhirnya aku pindah kos, ketahuan gerejanya mau dihancurin. Sampai singkat cerita ya udah aku pergi, dan ya aku berjalan dengan Tuhan, aku merantau ke Jakarta. Dan di Jakarta ya aku ketemu dengan orang-orang yang takut dengan Tuhan. Aku percaya itu sebuah rencana Tuhan sih. Karena aku nggak pernah berpikir bakal ketemu sama orang-orang yang di Jakarta ini. Itu sih. Ini sih aku penasaran banget, karena kan tadi ketika aku dengar cerita perjalanan kamu sungguh nggak mudah, dapat ancaman mau dibunuh, intinya dilarang dan lain-lain gitu. Boleh nggak Adi ceritain setiap pengorbanan, maksudnya apa yang membuat Adi tuh yakin bahwa ya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup gitu loh. Apa yang membuat Adi tuh bisa untuk menguatkan Adi gitu loh, maksudnya untuk mengorbankan, karena tadi kamu udah cerita sekilas gitu hal-hal yang mungkin kamu alamin. Kadang-kadang orang mungkin yang mengalami hal tersebut akan mikir mundur. Kan tadi Adi bilang yang awal Ibu Asrama bilang ikut Tuhan tuh enak. Ternyata ketika ngalamin nggak enak, banyak orang mungkin mundur. Nggak enak, kenapa gue harus mengalami ini? Kenapa gue harus sampai mengalami ancaman seperti itu? Tapi apa yang membuat Adi tuh yakin gitu loh? Itu karena perjumpaan dengan Tuhan sih. Karena pada yang tadi aku cerita dari awal, yang kayak perjumpaan yang awal tadi, yang sinar terang tadi, terus dengan suara itu tadi, terus dengan adanya, nggak tahu sih, kayak merasa aman gitu loh. Pada saat aku ngalami Tuhan tuh kayak rasanya tuh aman gitu. Jadi walaupun kayak banyak goncangan kayak gitu, walaupun aku sempat protes sama Tuhan, tapi di situ tuh Tuhan buktiin bahwa Dia itu benar-benar hidup. Tuhan yang ada dan berperang Dia buat benar-benar, kamu. Dia itu ada di saat aku nggak ada siapa-siapa, Dia selalu nemenin aku. Bahkan ya salah satunya ya pasti aku dibenci sama keluarga. Itu udah pasti banget. Aku dibenci satu kampung, iya. Dibenci sama teman-temanku, iya. Dan ya seolah-olah aku nggak ada temen, nggak ada siapa-siapa, tapi aku ngerasa kayak aku tenang, dan aku ngerasa ada sosok pribadi yang selalu nemenin aku. Bahkan kalau malam itu aku doa gitu kan, kayak aku nangis dan aku ngerasain nyaman, aku ngerasain ketenangan. Dan aku percaya disitulah itu yang membuat aku kuat. Karena hadirat Tuhan itu yang membuat aku kuat dan membuat aku tetap percaya dengan Tuhan. Dan sehingga aku ngalamin Tuhan itu bukan lagi apa kata orang, tapi bener-bener aku ngalamin Tuhan sendiri. Dan aku bener-bener, iya ya, kalau Tuhan itu ada. Makanya mau sampai dibunuh atau apapun, ya udah nggak takut gitu. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan nggak akan ninggalin aku. Kalau Dia yang memilih aku, Dia yang membawa aku, pasti Dia akan menjaga aku. Aku percaya itu sih. Kenapa? Yang membuat kita percaya ketika kita ngalamin Tuhan. Kalau kamu nggak ngalamin Tuhan, kamu nggak akan percaya sama Tuhan. Banyak orang ngaku-ngaku, aku percaya Tuhan.
ke gereja, tapi nggak semuanya dia ngalamin Tuhan. Nah makanya penting banget untuk kita itu benar-benar ngalamin Tuhan supaya pondasi kita kuat. Yes. Itu sih Ci. Jadi ya kuncinya ketemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ya sekalipun orang ninggalin kita, ya itu tetap ada harga yang harus kita bayar kan. Aku percaya di saat kita benar-benar ikut Tuhan sepenuhnya dengan Tuhan, Tuhan akan membalikan semuanya. Amin. Dan puji Tuhan, aku ngalamin itu cuma 3 tahun. Aku doa dengan jalan dengan Tuhan sampai akhirnya Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Aku tinggal sama mama, aku bisa mengampuni, aku bisa mengasihi, dan aku sekarang tinggal sama mama, sama keluarga gitu. Ya aku bisa mengampuni papa. Nggak mudah. Aku teriak Tuhan, aku mau, tapi aku nggak sanggup. Dengan kemarahanku yang tadi itu, bertahun-tahun. aku nggak sanggup Tuhan. Dan aku butuh bertahun-tahun untuk bisa itu. Dan akhirnya ya Tuhan mampukan, dan puji Tuhan di saat benar-benar aku memutuskan untuk ikut Tuhan sepenuhnya, untuk ikut Tuhan, ya Tuhan pulihkan semuanya. Amin. Pada saat Ayub, ya kita denger lah ya kisah Ayub. Ayub dicobain Tuhan dengan segala kehebatannya seperti itu, dan sampai akhirnya Ayub baru sadar ternyata selama ini dia kenal Tuhan cuma denger gitu dari orang, tapi setelah dia ngalamin itu, Ayub tahu sendiri dan mengalami Tuhan secara sendiri, dan akhirnya Tuhan pulihkan semuanya kan itu. Itu sih yang membuat kita itu kuat dan tetap bertahan walaupun banyak guncangan, banyak godaan. Ya yang membuat kita bertahan hanya satu, Tuhan. Amin. Karena aku percaya gini, Dik, setiap pengorbanan yang kita lakukan, tetapi ketika pengorbanan itu adalah suatu ketaatan kita kepada Tuhan, aku percaya akan ada sesuatu yang dipulihkan, akan ada sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita. Karena kita percaya ketika Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus mati di kayu salib gitu, ketika dia berkorban, itu ada apa ya? Ada kebangkitan, dan begitu banyak akhirnya dunia ini diubahkan oleh satu kejadian, adalah karena Tuhan Yesus mau dan taat untuk berkorban gitu loh. Jadi juga percaya gitu loh, maksudnya ketika Adi mengorbankan begitu banyak hal gitu ya, mungkin waktu itu kehilangan teman, saat itu mungkin kehilangan orang tua, ternyata Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang memulihkan jauh lebih dari apa yang mungkin Adi pernah bayangkan. Kalau aku sih gini, aku belajar gini, ketaatan kita dengan Tuhan itu mengubah semuanya. Wow, ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya karena di saat kita taat dengan Tuhan, kita ngikutin semua rencananya Tuhan. Yeah. Nah seringkali kita nggak bisa taat karena apa? Apa yang Tuhan minta seringkali itu bertentangan dengan apa yang kita mau. Benar. Tuhan aku maunya A, ternyata Tuhan maunya B. Iya. Seolah-olah kita merasa tahu, aduh ini yang terbaik nih buat aku. Padahal enggak. Padahal Tuhan udah tahu. Nah, bagaimana caranya kita bisa taat? Ya mau nggak mau ya kita potong kedagingan kita, dan sekali lagi ya kita harus kenal siapa yang kita kenal taatin, dan percaya. Kenal dan percaya. Contohnya seperti ini. Kalau kamu nggak pernah bangun hubungan, kamu nggak akan kenal, kamu nggak akan percaya. Sama Jess kan, mungkin aku baru kenal, baru tahu, aku tahu Jess lah, baru kenal mungkin sebulan gitu kan, baru tahu gitu. Jess ngomong apapun, aku bakal percaya nggak? Nggak akan. Kenapa? Ya cuma tahu aja Jess orang gereja. Butuh waktu. Ya makanya perlu banget yang namanya sebuah pengenalan. Makanya ya Tuhan anjurkan untuk kita itu mengenal hatinya Tuhan dengan cara apa? Ya baca Alkitab, ujian penyembahan dan sebagainya. Kenapa ya? Biar kita bisa taat dan bisa percaya gitu. Karena ya itu tadi, kalau kita udah kenal, udah dekat, apapun yang dikatakan ya itu akan kita lakukan. Kalau aku udah kenal Jess, bener-bener kenal banget, Jess ngomong apapun sama aku pasti mau. Betul nggak Ci? Tapi kalau seandainya nggak kenal, nggak akan. Cuma tahu doang ya. Iya. Karena banyak orang kayak gini. Aku tahu Tuhan Yesus itu juru selamat. Aku tahu orang Kristen setiap hari Minggu gereja. Ya aku tahu pokoknya tentang Tuhan, aku tahu. Tapi belum tentu orang yang tahu Tuhan, dia kenal Tuhan. Makanya ya sangat disayangkan. Ini kalau aku pribadi ya, ini aku pribadi sangat disayangkan kalau seandainya orang yang udah Kristen lama, dari lahirnya Kristen tapi hidupnya ya udah gitu-gitu aja. Aku bukan menghakimi, enggak, tapi aku sangat disayangkan. Jangan sampai gini loh, kamu tuh udah lahirnya itu dari keluarga yang baik-baik, kenal Tuhan semuanya, tapi kamu nggak ngalamin Tuhan. Sayang banget gitu. Ya aku aja yang
apa namanya, mengalami hal yang Iya. mudah untuk akhirnya bisa mengenal Tuhan. itu. Dan itu nggak gampang gitu. Itu Yes. bener-bener perjalanan yang nggak mudah gitu. Yang bener-bener secara daging tuh rasanya udah Tuhan. Aku berserah. Tapi ya di saat aku ngangkat tangan, aku berserah sama Tuhan, ya itu tadi. Tuhan ubah semuanya dan Tuhan sertai. Kuncinya taat aja gitu. Yes. Taat aja. Karena aku percaya gini, Di, ketika maksudnya kamu mengalami perjumpaan pribadi, kamu benar-benar kenal Tuhan, sungguh Tuhan itu Tuhan yang tahu rancangan dan rancangan yang terbaik untuk kita. Jadi yang tadi Adi bilang ya, aku ulang sekali lagi, aku simpulkan sekali lagi, bahwa ketika kita percaya Tuhan, bahwa Tuhan tuh punya rencana dan rancangan yang terbaik, kita bisa taat gitu. Kita bisa tahu bukan maunya kita, rencana dia terlebih tahu dibanding apa yang kita mau, apa yang kita suka. Dan aku diingatkan juga gitu loh mengenai tentang ini, Di. Tadi kan aku, kalau kita lihat kisah hidup kamu gitu loh, ini kan kita tadi bahas tentang pengorbanan di mana tuh istilahnya tuh sulitnya ketika Adi dari yang non Kristen harus menjadi Kristen, begitu banyak tantangan. Nah, ada juga yang aku pengen tanyakan adalah dulu seorang Adi yang tadi Adi bilang mungkin suka ngerokok, suka miras, punya habit mungkin yang bertahun-tahun jadi anak bandel gitu loh. Saat itu boleh nggak ceritain sedikit gimana akhirnya Adi bisa keluar dari hal-hal tersebut? Bagaimana akhirnya setiap kebiasaan, karena kadang-kadang orang suka bilang dunia itu nikmat, kebiasaan itu akhirnya bisa membuat Adi keluar dan bener-bener gue maunya ikut Tuhan, gue maunya apa, dengar-dengaran kata Tuhan. Sebenarnya aneh dan lucu sih. Aku kan orangnya dulu kan perokok aktif juga kan, dan ya suka minum alkohol gitu kan. Nah, tapi ya di saat aku ketemu Tuhan itu aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau hidupku seperti ini. Pokoknya aku mau berubah Tuhan. Aku nggak mau ngerokok lagi. Tapi aku nggak tahu caranya gimana. Aku nggak bisa itu. Aku ngandalin kekuatanku, aku nggak bisa. Aku udah coba, nggak bisa. Coba, tetap lagi nggak bisa. Sampai akhirnya singkat cerita, aku benar-benar cuma teriak, Tuhan, tolong, aku nggak mau Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku nggak mampu. Aku kan suka bakso. Jadi pada saat itu aku mau makan bakso, tapi sebelum makan bakso aku ngerokok dulu. Nah, baru pesen bakso. Setelah itu aku makan bakso kok pahit. Semenjak itu udah nggak mau ngerokok lagi. Baksonya Aneh kan? Baksonya pahit. Pahit banget, baksonya pahit kok, pahit ya gitu. Terus kayak, gara-gara rokok nih, udah aku nggak mau rokok, langsung gue buang. Nah, sejak dari itulah nggak ngerokok lagi. Aneh kan? Cuma gara-gara bakso bisa berhenti rokok. Benar-benar pertolongan Tuhan kalau itu. kita katakan. Nah, supaya kita tahu bener bukan karena kita loh, tapi semuanya itu karena Tuhan. Dan terkadang Tuhan itu punya cara yang aneh bin ajaib gitu, yang nggak pernah kita pikirkan. Tapi ya itu, kalau kita benar-benar teriak sama Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, keterikatan apapun kita, kalau kita teriak sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Nah, masalahnya nggak gini. Banyak orang yang aku pengen berubah, tapi nggak ada usaha. Aku pengen lepas dari rokok, tapi ya udah nggak ada teriaknya sama Tuhan. Karena aku percaya gini, waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Yes. Mungkin saat ini kamu masih belum bisa lepas, tapi ketika kamu teriak sama Tuhan dan kamu berusaha, kamu bergulat dengan Allah untuk kamu bisa lepas itu, aku percaya pasti dengan waktunya Tuhan lepas itu dengan caranya yang berbeda. Ya aku nggak bisa maksain orang, kamu harus makan bakso, sebelum makan bakso rokok dulu, nggak bisa. Karena nggak bisa. Beda-beda Caranya berbeda. Jadi ya bagaimana cara lepas saya? Ya kamu teriak sama Tuhan. Nggak ada cara lain, nggak ada cara lain. Bener-bener cuma bisa teriak dan minta tolong sama Tuhan. Kalau aku dengar kisah perjalanan hidup Adi, aku benar-benar merasa itu anugerah Tuhan ya. Maksudnya istilahnya seperti benar-benar Tuhan memilih, Tuhan memanggil kamu gitu loh. Dari seseorang yang istilahnya backgroundnya mungkin bukan non-Kristen, sampai akhirnya kamu bisa Kristen, dan bagaimana Tuhan benar-benar membantu kamu, benar-benar bukan dengan kuat gagah kamu, tapi Tuhan benar-benar menolong kamu untuk keluar dari setiap keterikatan itu. Aku percaya bahwa ini nggak cuma di Kristen sih. Aku percaya bahwa Tuhan menciptakan kita itu ada sebuah maksud dan tujuan. Dan kita nggak bisa milih kita lahir dari keluarga mana. Kita nggak bisa pilih. Tapi yang aku tahu, ketika kita lahir ke dalam dunia ini, Tuhan sudah menetapkan sebuah panggilan dan destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, tapi masalahnya ini sebenarnya nyambung sama ketaatan tadi. Masalahnya di saat Tuhan panggil kita, apakah kita mau terima panggilan itu? Nah, itu. Jadi
ya Tuhan udah menetapkan kita untuk, contohnya aku, Tuhan menetapkan aku untuk jadi hamba Tuhan. Tapi kan aku lahirnya bukan dari Kristen, tapi rencana Tuhan akan terjadi ketika kita mau meresponi setiap panggilan Tuhan itu. Nah di saat Tuhan panggil kita ya gimana, mau taat atau enggak. Dan aku percaya, aku sangat-sangat percaya rencana Tuhan itu sangat ajaib dalam kehidupan kita. Pokoknya kalau kita responi setiap panggilan Tuhan, aku percaya destiny yang besar yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita itu boleh terjadi dalam hidup kita. Aku tahu nggak dulu kalau awal-awalnya sebelum aku ketemu Tuhan, tahu nggak kalau aku bakal jadi hamba Tuhan? Nggak tahu, nggak tahu. Ya aku tahunya cuma ya hidupku ya gitu-gitu aja. Gitu. Sampai setelah aku ketemu Tuhan, tahu panggilan Tuhan dan aku jalani dengan Tuhan. Ya puji Tuhan sampai sekarang ya aku bisa full timer dan aku jadi ya masuk sekolah teologi. Kenapa? Ya respon. Aku mau taat. Di saat kita taat sama Tuhan, mau meresponi panggilan Tuhan, ada hal yang dibayar nggak? Ada hal yang ditinggalkan? Ada. Bayangin, aku pengen punya usaha, pengen jadi pembisnis, pokoknya bertentangan banget lah sama aku. Pengen punya uang banyak gitu kan, terus tiba-tiba nih masuk ke sekolah teologi, aduh. Tapi ya disitulah ketika kita respon panggilan Tuhan ya, aku tinggalin semuanya. Dan ternyata seolah-olah waktu itu udahlah gitu. Tapi ternyata di saat aku ngikutin alurnya Tuhan dengan caranya tuh kayak ajaib banget ya. Apa yang nggak kebayang, ini kan ada firman yang bilang gini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar dan tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bagi orang yang taat kepada Tuhan. Makanya ya perlu banget sih, makanya ya udahlah taat aja lah sama Tuhan. Tuhan pasti tahu yang terbaik kok gitu. Udahlah nggak usah ngandelin diri sendiri gitu. Makanya kalau kita ngandelin diri sendiri juga ujung-ujungnya nggak akan tercapai kok. Kadang gini, kadang bukan berarti Tuhan tuh pengen menghancurin kita, enggak. Kamu berani nggak menyerahkan semua cita-citamu untuk ke Tuhan? Sehingga bukan dengan caramu kamu mencapai itu, tapi dengan caranya Tuhan. Kalau kamu pakai caramu, kamu akan lama. Tapi kalau kamu ikut Tuhan dengan caranya Tuhan, pasti cepat. Kenapa? Kita respon dan kita ikutin aja. Walaupun kelihatannya nggak enak, tapi ujungnya itu loh. Itu sih kalau aku ya. Gitu. Karena ya setiap kita itu nggak bisa di metode perjalanannya dengan Tuhan. Cijes ngalamin perjumpaan dengan Tuhan berbeda, sama dengan aku juga. Tapi ya aku percaya ada sebuah rencana yang Tuhan itu sudah tetapkan dalam hidup kita. Nah masalahnya kita mau respon atau enggak panggilan Tuhan itu. Kalau aku ini ya dengar dari cerita perjalanan Adi gitu, aku cuma merasakan sungguh ada pertolongan dan anugerah Tuhan gitu. Dan aku percaya bukan cuma seorang Adi doang gitu, dan percaya kepada setiap teman-teman yang di rumah gitu loh. Mungkin mereka mengalami keterikatan, kekecewaan, kemarahan, atau mungkin mereka masih bergumul dalam dosa dan mereka nggak bisa keluar gitu loh. Dan percaya seperti yang tadi Adi bilang, ketika Adi cuma teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan tuh Tuhan yang nyata, Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang akan menolong kita di dalam kelemahan kita. Nah tapi ketika Tuhan udah menolong kita mau merespon untuk taat gitu loh. Jadi Tuhan melakukan bagiannya dan kita juga harus melakukan bagian kita sebagai manusia gitu. Dan yang terakhir nih dia aku pengen nanyakan gitu, bagaimana ya Di buat kita semua itu loh, agar kita tuh bisa memberikan suatu persembahan itu tuh yang harum gitu bagi Tuhan gitu loh. Bagaimana kan tadi kita ngomongin tentang ketaatan gitu, dan bagaimana kita bisa memberikan, karena kadang-kadang nggak mudah gitu loh. Maksudnya Adi boleh nggak kasih message ke teman-teman yang menonton hari ini, taat itu sungguh nggak mudah, tapi bagaimana kita bisa belajar untuk taat dan memberikan, karena aku percaya ketika kita mau taat akan ada suatu persembahan yang harum di mata Tuhan gitu, yang berkenan di mata Tuhan gitu. Jadi mungkin pesannya ya buat teman-teman yang menonton, biar kita semua tuh bisa memberikan suatu persembahan yang harum itu kepada Tuhan. Gini sih kalau menurut aku ya, ini cara pandangku ya, cara pandangku. Untuk kamu bisa mempersembahkan yang harum di hadapan Tuhan, kamu harus tahu apa arti kehidupanmu, apa artinya sebuah kehidupan, apa artinya sebuah mezbah, apa artinya sebuah persembahan. Kalau kita pelajarin, persembahan yang benar itu bukan di saat kita lagi nyanyi, baik nggak? Baik. Lagi doa, baik nggak? Baik.
lagi worship baik gak? Baik. Tapi Alkitab bilang bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus di hadapan Tuhan. Gitu kan? Jadi persembahan yang baik itu ya kehidupan kamu itu sehari-hari itu loh dengan Tuhan. Jadi ya apapun yang kamu lakukan tuh untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu pelayanan ya untuk Tuhan. Kamu ngerjain segala sesuatunya untuk Tuhan gitu. Kamu kerja sekuler ya bukan untuk bosmu, tapi ini aku lakukan untuk Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita fokusnya untuk- prioritasnya itu Tuhan. Untuk Tuhan. Pokoknya ya kan persembahan kita itu bukanlah yang di saat kita nyanyi-nyanyi, bukan. Di saat panggung. Kadang banyak orang yang salah kayak gini. Aku pengen jadi WL, aku pengen jadi singer gitu kan. Aku pengen melayani di ini. Tujuan kamu untuk masuk situ apa? Kamu pengen dilihat kah? Atau pengen pamer kamu bisa? Atau bener-bener kamu tuh mau memberikan yang terbaik? Banyak orang yang merasa aku udah pelayanan kesana kesini. Aku pernah dengar seperti ini. Hari-hari ini tuh banyak orang yang bicara tentang Tuhan, tapi sebenarnya dia nggak pernah bicara sama Tuhan. Banyak orang yang bilang, pokoknya Tuhan Yesus dahsyat Tuhan ini, tapi dia sendiri nggak ngalamin. Bahaya. Bahkan kalau ini tanda kutip ya, orang yang pelayanan bisa kehilangan Tuhan. Kenapa? Dia disibuk pelayanan, sibuk jadi calo, cerita tentang Tuhan, tapi dia sendiri nggak ngalamin Tuhan. Sangat bahaya. Dan akhirnya ketika dia naik ke panggung, dia hanya mempersembahkan dirinya, pengen dilihat begini nih. Padahal kalau menurut aku, di saat kita naik ke panggung, itu tuh bukan panggung, tapi ini mezbah. Makanya ada sebuah lagu yang bilang gini, ini mezbah dan bukanlah panggungku, ini semua hanya tentang dirimu. Itu selalu ngingetin aku untuk, iya, ini bukan panggung. Jadi persembahan yang benar itu ketika orang nggak lihat, tapi kamu lakukan untuk Tuhan. Bukan di saat dilihat banyak orang, tapi benar-benar. Contohnya ada sampah kecil, nggak ada orang, kamu ambil, kamu buang. Di gereja contohnya ada yang ada yang rusak atau ada yang kotor, kamu nyapu, nggak ada yang lihat. Itu persembahan kamu loh di hadapan Tuhan. Kelihatannya kayak sepele, tapi ya bisa aja Tuhan berkenan. Kenapa? Karena dari hal kecil yang orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tuh lihat. Itu sih kalau menurut aku ya. Kenapa? Karena memang ya lebih gini sih, adalah kamu pelayanan itu motivasinya untuk apa? Kalau kamu motivasinya pelayanan untuk Tuhan, hal kecil yang orang nggak lihat pun kamu akan lakukan kok. Dan dampaknya itu orang bisa rasakan. Contohnya penyembahan ini yang aku alamin kayak gini. Kalau kamu cuma nyembah Tuhannya di gereja pas saat kamu tugas, akan berasa kok. Sama hal yang di saat kamu nggak ada orang tapi kamu tetap nyembah, dan ketika kamu pelayanan itu berasa banget. Dampaknya itu kelihatan itu, benar-benar kelihatan banget. Karena aku percaya sebuah penyembahan yang benar itu lahirnya itu bukan di saat di atas mimbar, tapi di saat di padang gurun, di saat masalah yang seperti yang tadi aku bilang, di saat kamu dibenci, di saat kamu nggak dihargain, tapi kamu tetap lakukan di hadapan Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati. Menurut aku ya, karena ya nggak mudah kamu ngelakuin hal yang terbaik. Contohnya kamu udah memberikan semua tenagamu dan kamu nggak dihargain, mudah nggak? Nggak mudah. Terus malah ujung-ujungnya disalahin. Secara daging kan, gitu. Kesel banget kayak itu kan. Tapi ya itulah penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dan sampai akhirnya ya, aku percaya dengan caranya Tuhan, waktunya Tuhan, Tuhan dipromosikan kita. Amin. Itu sih, itu kalau dari aku ya. Karena setiap kita kan berbeda. Tapi ya dari versiku bahwa penyembah itu ya di saat orang nggak lihat, tapi kamu lakuin segala sesuatunya untuk Tuhan. Jadi aku simpulkan seperti yang dari cerita Adi, persembahan yang berkenan, yang hidup itu adalah ketika sebenarnya kehidupan kita yang bergaul karib dengan Tuhan. Kehidupan kita yang bergaul karib dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita bisa taat. Kita mau mendengarkan gitu loh. Bukan apa yang menjadi maunya kita, bukan apa yang menjadi apa yang kita pengen gitu loh. Tapi ketika kita dekat, ketika kita bergaul karib, oh ini yang menjadi maunya Tuhan. Biarpun kadang-kadang mungkin nggak masuk akal kita, mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita, mungkin nggak gampang kita mengorbankan hal itu, tetapi percaya
Tuhan itu terlebih tahu yang terbaik buat kita semua. Jadi sangat terberkati banget dengan kisah perjalanan hidup Adi, dari seseorang yang benar-benar kita bisa lihat backgroundnya, bukan seseorang yang Kristen, mungkin hidupnya dulu ancur-ancuran, ugal-ugalan, tapi bagaimana Tuhan memilih Adi, Tuhan menolong Adi sampai Adi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya mengalami diubahkan, pemulihan terjadi, dan sampai saat ini akhirnya juga memutuskan ya dia untuk sekolah teologi, ya jadi hamba Tuhan full timer. Percaya bukan hanya seorang Adi lagi, seperti tadi aku bilang, Tuhan punya suatu pertolongan, Tuhan punya anugerahnya untuk setiap dari kita, untuk setiap teman-teman di rumah. Jadi buat teman-teman di rumah, buat setiap yang menyaksikan YouTube kita hari ini, ketika mendengarkan kisah seorang Adi, ketika mungkin kalian mengalami hal-hal yang menurut kalian tuh kalian udah gak sanggup, percaya deh, ada Tuhan Yesus yang sungguh rindu untuk bergaul karib, sungguh rindu untuk menolong setiap dari kita dimanapun, apapun musim kita. Jadi hari ini aku juga rindu kalau hari ini kita bahas tentang pengorbanan, tentang persembahan, tentang kebangkitan, pemulihan yang Tuhan mau kasih. Aku pengen Adi juga boleh ya berdoa buat kita semua, buat teman-teman di rumah, buat setiap dari kita, biar sungguh kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, biar kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, biar kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengorbankan satu persembahan yang terbaik yang berkenan di mata Tuhan. Sebelum berdoa aku boleh ngasih ini nggak, Cik? Ini pesan aja sih, pesan buat kita semua, ya buat teman-teman juga, buat mengingatkan diriku juga gini. Milikilah cara pandang yang berbeda. Milikilah cara pandang seperti Tuhan memandang, bukan kita. Karena gini, banyak orang seringkali menghakimi sesama pelayanan, sesama orang Kristen yang harusnya kita semakin bertumbuh bersama, tapi saling menjatuhkan. Karena gini, masalahnya Tuhan itu melihat hati, tapi manusia melihat yang dilihat. Nah, aku cuma mau bilang seperti ini sih. Banyak orang yang bilang, kamu nggak layak layani di mimbar ini. Ya, sesama umat Tuhan, mari kita saling membangun satu dengan yang lain, saling menasihati supaya ya kita sama-sama bertumbuh di hadapan Tuhan dan bukan saling menjatuhkan. Karena gini, cara pandang Tuhan sama cara pandang kita itu berbeda. Tuhan tuh melihat hati. Contohnya gini, kamu masih berdosa, kamu gak layak. Loh, kalau seandainya Tuhan jatuh cinta sama dia, kita mau buat apa? Contohnya kayak gini. Contohnya gini. Seandainya Cik Jess punya mungkin hal yang nggak baik lah kelihatannya. Tapi kan kita nggak tahu. Aku nggak tahu kalau Cik Jess setiap malam bergumul dengan Tuhan, bergulat dengan Allah, berdoa, benar-benar cerit sama Tuhan. Dan itu membuat Tuhan jatuh cinta. Dan di saat Jess pelayanan, Tuhan pakai. Salah siapa? Nggak ada yang salah. Ya, karena Tuhan memilih Jess, dan ya aku percaya karena pergumulan Jess benar-benar teriak sama Tuhan. Masalahnya orang nggak bisa lihat itu, makanya jatuhnya orang menghakimi kan. Makanya ya aku pesan sama teman-teman buat semuanya, ya intinya jangan pernah menghakimi, karena penghakiman itu miliknya Tuhan. Dan ya kita sebagai umat percaya, mari kita saling membangun. Dan jangan saling menjatuhkan. Jangan membangun kerajaan kita, tapi marilah kita bangun kerajaan Tuhan bersama-sama. Aku percaya kalau semakin kita bergandengan tangan, menyatu, nggak akan bisa tergoncangkan oleh apapun. Contohnya seperti ini, kalau kita menyatu kayak gini, ini nggak akan bisa tergoyahkan. Tapi kalau kita gini, gampang banget letaknya. Makanya kita harus sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling membangun, dan ya kita bangun kerajaan Tuhan jadi kenyataan. Dan melalui kehidupan kita. Intinya Tuhan memanggil setiap kita itu berbeda-beda, mempunyai panggilan yang berbeda-beda. Jangan pernah kita iri dengan orang lain, jangan pernah kita merasa nggak layak, karena aku percaya Tuhan itu benar-benar yang melayakkan kita gitu. Jadi ya ayo teman-teman, semuanya kita bangkit. Aku percaya kalau teman-teman ada kemauan, teman-teman ada Tuhan aku mau, Tuhan pakai aku percaya Tuhan pasti pakai kehidupan teman-teman. Kalau seorang Adi yang hidupnya brengsek bisa diubahkan Tuhan, kenapa Tuhan gak bisa mengubahkan hati? Aku percaya Tuhan pasti bisa. Yang penting kuncinya mau. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kami sudah berbincang-bincang. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang di luar sana yang mungkin saat ini sedang ada pergumulannya untuk Tuhan mungkin lepas dari rokok, mungkin minum alkohol atau yang lainnya. Tuhan, hamba nggak tahu pergumulan mereka apa, tapi biarlah hari ini mereka boleh dilepaskan dan mereka boleh dibebaskan sehingga ada kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka dimanapun mereka berada boleh menjadi dampak. Dan kami percaya mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Seperti Engkau menjumpai hamba-Mu, mari Tuhan Kau jumpai setiap anak-anak muda, terutama teman-teman kami semuanya Tuhan. Jumpai mereka dan ubahkan hidup mereka Tuhan. Berikan hati yang haus dan lapar akan Engkau, berikan kami roh ketaatan Tuhan. Dan biarlah setiap ketaatan demi ketaatan itu akan membuahkan hasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami Tuhan, masa muda kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tuntun kami, Roh Kudus Kau tuntun kami, dan biar firman-Mu terus memerdekakan kehidupan kami, dan firman-Mu membebaskan kami dari keterikatan apapun Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kami mencintai setiap kebenaran firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan sudah berdoa, dan aku percaya Tuhan yang melakukan bagiannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Adi buat ceritanya. Aku percaya banget cerita kamu bukan hanya memberkati aku pribadi, tetapi memberkati setiap orang yang menonton. Dan buat setiap teman-teman yang terberkati dengan cerita Adi, cerita perjalanan hidupnya, boleh juga share ke teman-teman kalian. Karena percaya, satu dari kisah ini aku percaya bahwa pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan sungguh nyata untuk setiap dari kita. Thank you semuanya. Bye-bye. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatan.